Tapi juga pembawa sial. Udahlah, hidup lu tuh gak ada manfaatnya. Mendingan mati aja deh, Joko Dok. Kenapa ya si anak bawa krempeng yang satu ini kok makin kesini makin sinting ya? Ya karena sudah kehabisan bahan untuk menghujat Pak Jokowi. Akhirnya ada bahan seperti ini disambung-sambungin. Sekarang ini kita hanya tinggal menunggu waktu. Kita hanya tinggal menunggu waktu. Begitu terbukti semua dengan kebohongan ini, semua akan dinepalkan, termasuk termul. Kebenaran akan terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si tonggos bule ya, yang dirujak netizen nggak dikasih ampun. Rasain ya. Ya gimana enggak gitu loh ya kan. Sudah makin hari makin sinting ini orang ya, bersama partainya. Malah mampusin Jokowi. Coba pikirin tuh. Jokowi itu mantan presiden, ya, orang yang sangat berjasa bagi bangsa dan negara. Dimampus-mampusin bro, coba bayangin. Gimana akhlak ini orang ya, nggak ada akhlak sama sekali. Katanya nih, daripada selalu bawa sial, mending Jokowi itu mampus saja gitu. Tapi dia nggak berani menyebut nama Jokowi, nyebutnya pakai nama Jokodok. Ini ya, kalau tidak sinting, nggak mungkin akan ngomong macam kayak gitu, ya toh? Iya, hah? Atau mungkin karena sudah dibayar ya, karena dia kan ini kan buzzer ya, jadi kerjaannya tuh nyebokin pantatnya Mama Ketum gitu loh. Mungkin udah dibayar ya. Cuma yang menjadi pertanyaan, emang dibayar berapa sih? Kok sampai rela jadi orang sinting? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sekarang ini kita hanya tinggal menunggu waktu. Kita hanya tinggal menunggu waktu. Begitu terbukti semua dengan kebohongan ini, semua akan dinepalkan, termasuk termul. Kebenaran akan terungkap. Tinggal nunggu waktu apa sih, kek? Saya kok jadi nggak ngerti ya. Kayaknya ini orang terobsesi menjadi pemain sinetron ya. Jadi ngomongnya itu misteriusin gitu loh. Ini harus dicek nih. Bagi teman-teman yang tahu ini bapak siapa nih, jangan-jangan ini penghuni rumah sakit jiwa. Nggak tahu tinggal menunggu waktu. Menunggu waktu apa kek? Waktu berbuka. Lanjut. Tapi juga pembawa sial. Udahlah, hidup lu tuh gak ada manfaatnya. Mendingan mati aja deh, Joko Dok. कहाँ गया वो चेहरा मुस्कुराता, हर हंसी के पीछे अब एक दर्द है जो दिल में चुपचाप जलता है. Ini mudah sekali ya dipatahkan ya. Jadi tak kasih tahu ya, bule mana ada sih mirip bule? Saya juga heran ya. Ini siapa sih yang menyebut dia itu bule gitu loh? Apa dia sendiri yang ingin disebut bule gitu? Mirip bule Afrika kali ya. Jadi begini ya. Ketika orang-orang yang dulu pernah sowan ke Pak Jokowi itu ditangkap OTT KPK, artinya Pak Jokowi tidak pernah melindungi mereka.
Itu faktanya gitu loh. Nah, kalau orang yang sudah jelas-jelas itu suka koruptor, ya partai-partai yang isinya itu koruptor, ya kan? Gitu. Tapi dia selalu aman dan tidak terciduk oleh KPK, tidak pernah terkena OTT, artinya dia ada yang melindungi, gitu aja, ya. Kok malah dibalik sih? Lanjut. Kenapa ya orang-orang yang pernah ketemu si Joko Dok itu loh, kok ujung-ujungnya pada kena musibah gitu ya? Ya seperti Bupati Pati Sadewo dan sekarang yang lagi viral tuh Bupati Pekalongan Fadia kena OTT KPK, terus ada Ridwan Kamil yang diduga juga kena kasus korupsi. Aduh, Joko Dok, lu tuh ya selain pengkhianat tapi juga pembawa sial. Udahlah, hidup lu tuh gak ada manfaatnya, mendingan mati aja deh Joko Dok. Kenapa ya si anak kebo krempeng yang satu ini kok makin kesini makin sinting ya? Ya karena sudah kehabisan bahan untuk menghujat Pak Jokowi. Akhirnya ada bahan seperti ini disambung-sambungin. Katanya Bupati Pati, siapa itu namanya juga, Bupati Pekalongan, kena OTT KPK, juga Pak Ridwan Kamil ya, terkena atau diperiksa oleh KPK masalah korupsi. Itu katanya dapat sial dari Pak Jokowi. Ya bagus dong ya kalau Pak Jokowi ini membawa sial untuk para koruptor. Ya temuin para koruptor ke Pak Jokowi biar mereka itu dapat sial semuanya ya. Semuanya biar ditangkap sama KPK seperti itu ya. Krempeng, sinting. Sumpah. Pengen ketawa ya. Lihat narasi lu yang gak jelas ini. Belum bisa move on lo ya. Sakit hati berkepanjangan. Sama no. Oh iya, gue pengen ngasih tahu sama lu ya Krempeng. Kok narasi lu sama ya sama si Didi Leon Rich ya kalau nggak salah itu si Gondrong Tengik. Narasinya sama, nyuruh Mas Gibran atau menyuruh Pak Prabowo agar Gibran dikirim ke Iran biar kena bom seperti itu ya. Sama banget ya narasi anak-anak kebo ini. Anak-anak kebo yang pada sinting karena sakit hati ya. Sumpah. Gua bukannya marah ya. Gua malah pengen ketawa lihat narasi lu ya, sinting. Hai, gua malah pengen ketawa. Ngelihat narasi lo sinting, iyalah betul. Saya juga ingin ketawa gitu loh. Karena apa? Narasimu itu justru memperlihatkan kedunguanmu gitu loh. Jadi ada pepatah ya, saya lupa pepatah Afrika ataukah pepatah Cina gitu ya. Yang jelas bukan pepatah Jawa yang mengatakan, lu boleh benci orang lain, lu boleh benci ya. Tapi jangan sampai kebencianmu kepada orang lain itu menyebabkan dirimu terlihat dungu. Itulah saat ini yang dipertontonkan oleh kader-kader dan buzzernya Partai Kebo ya. Lanjut. Yuk kita dengerin ocehan dari Tarwiyah Jilid 2. No. Joko Dok, lu emang sakit ya? Sakit kulit, sakit mental, sakit hati nurani, sakit empati, sakit menghadapi kebenaran. Nah, di sosmed itu banyak banget yang komen sama Tarwiyah Jilid 2 itu. Katanya si Tarwiyah Jilid 2 ini, masa kok mulutnya isinya gigi semua? Tak kasih tahu ya, itu tuh cuman gigi palsu, tapi gigi aslinya sakrai. Dia bilang Pak Jokowi itu sakit mental, gila, sakit jabatan, sakit apa? Sing sakit sakjane dapurmu toh, nyalek gagal, langsung stres. Lo bilang kalau Pak Jokowi itu sakit mental. Nah, buktinya Pak Jokowi pernah menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, Presiden Republik Indonesia 2 periode, penasehat global, penasehat PSI. Terus kemarin menjadi tamu kehormatan di Dubai. Padahal Pak Jokowi itu sudah tidak menjabat sebagai presiden, tapi dunia mengakui Bapak Jokowi dan lebih percaya pada Bapak Jokowi daripada dapurmu. Nah, terus
Lo jadi apa? Ha? Jadi kader PDIP yang pengen nyalek tapi gagal. Lo itu daripada gagal jadi caleg terus keluar-keluar kayak gitu, mendingan lo jualan aja caleg di pasar-pasar sana. Caleg kulit 88. Dulu kok. Caleg kulit 88. Ini menurut saya sebuah sindiran yang sangat arkais, woy. Saya bernilai sastra tinggi. Aduh. Saya baru tahu teman-teman ya, ternyata kader Kebu yang satu ini ya, yang oleh netizen disebut tonggos ini ya kan. Ingat ya, tonggos itu bukan hinaan ya. Tonggos itu adalah identifikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Lebih spesifik lagi, ciri-ciri pada muncungnya. Dan saya baru tahu ya, ternyata ini Tarwiyah jilid 2. Sama-sama muncungnya tonggos. Aduh, lanjut. Bola GSP iki lho, cewek siji iki kalau nggak keliru cewek PDI ya ngomong katanya orang yang dekat dengan Joko Dok itu yang dimaksud ini kan aslinya Pak Jokowi toh, tapi dia mental apa cecunguk, mentale cilik jadi gak wani nyebut. Ngomong kan jarene wong sing deket ini apa kok kena musibah, ketangkep KPK, bla 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 gitu ya. Ini video ini boleh ya nanti. Kenapa ya orang-orang yang pernah ketemu si Joko Dok itu loh, kok ujung-ujungnya pada kena musibah gitu ya? Ya seperti Bupati Pati Sadewo dan sekarang yang lagi viral tuh Bupati Pekalongan Fadia kena OTT KPK. Menungso iki ora ngerti. Tak bilangi ya. Salah satu yang kena masalah itu Hasto. Ngerti tau Hasto? Orang kedua, nomor 2 di partaimu. Hasto Kristianto yang kalau ngomong sok itu loh. Ngerti orang ngopo kok itu pada kena masalah? Karena begitu hebatnya Pak Jokowi, sangat terbuka, silahkan siapapun, gak peduli itu apa itu orang dekatku atau siapapun yang memang kena masalah hukum, korupsi dan seterusnya sudah proses. Kenapa gitu? Karena Pak Jokowi clear and clean. Beda karo junjunganmu. Ya, ingat apa kata Bambang Pacul terkait dengan undang-undang perampasan aset koruptor? Tergantung ketua umum partai. Salah satu dari siapa nih junjunganmu itu toh? Iya toh? Wani enggak kamu ngomong sama ketua umum partaimu dan disahkan undang-undang itu? Bonyok nanti orang-orangmu wis ngandelo. Ayo gelimpangan gulung ya. Makanya ngati-ngati tak ngomongi yo dok wong wedok. Kamu ini di partai politik. Kamu bukan pengamat, kamu bukan komentator, kamu itu orang partai politik. Tak ngomongi yo keberanianmu ini itulah yang nanti akan menjerat langkahmu sendiri. Nerocosmu itulah nanti yang akan membungkam kamu sendiri. Karena kamu berada di mana? Kamu berada di partai politik. Partai politik itu penuh dengan kepentingan. Tatkala kepentingan politik itu nanti terjadi satu perubahan dan itu ternyata berbeda dengan narasi-narasi yang kamu bangun selama ini, lihat aja. Habis kamu nanti. Habis wes. Kamu nggak ubahnya seperti cecunguk di dalam partai itu. Lain dengan orang yang netral. Kalau yang netral ini kita mengatakan apa adanya.
Tapi kalau kamu itu kelihatan sekali kalau tendensius dan sangat berkepentingan merusak nama Pak Jokowi, merusak keluarga Pak Jokowi demi untuk kepentingan partaimu. Dan itu nanti kalau sudah tercapai, delalah haluan politik berubah, habis nasibmu. Lihat aja, nek nggak percaya. Lihat aja, karena kamu itu backgroundnya partai. Kewanenanmu, tahu kewanenanmu, keberanianmu itu akan berbanding lurus dengan risiko yang kamu dapatkan. Ra percaya, saiki dieling-eling. Terus no, wong wedok terus no. Wes lo, tahu nggak? Inilah salah satu yang membuat kenapa saya secara pribadi ini senang dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi benar-benar pure. Entah menterinya dulu, entah siapapun, kalau memang terbukti terlibat, ada data, ada fakta, ada bukti, ya resiko itu menunjukkan kebersihan dari Pak Jokowi. Gak usah diubet itu, seakan-akan gak enak, padahal sarangnya karpu kan. Kalau Pak Jokowi nggak mungkin pure. Coba kamu perhatikanlah. Kamu perhatikan sejak Pak Jokowi jadi wali kota, Pak Jokowi jadi gubernur, Pak Jokowi jadi presiden, bahkan sampai sekarang Pak Jokowi sudah nggak jadi presiden. Clear. Bahkan lembaga internasional pun, forum internasional pun masih mempercayakan kepada Pak Jokowi. Lah junjunganmu wis tuwek, elek, keklek, ra gelem medun. Kadang saya itu kasihan dengan kader-kader partai ini, kasihan betul. Terutama kasihan dengan Puan, Mbak Puan. Coba kamu perhatikan, Mbak Puan, kapan mau dikasih kesempatan untuk menjadi ketum? Kenapa? Karena itu tuwek, bongkor, gelem medun-medun. Sok paling demokratis, sok paling ngerti, sok paling malah, sok paling sing Indonesia ini, padahal bel. Sudahlah. Mungkin pengennya itu jadi ketum seumur hidup. Kalau kok demokrasi. Itu kritikan dike, itu kritik lah, kritik personal dan kritik internal. Baru nanti kamu ngomongkan Pak Jokowi. Pak Jokowi lo enjoy junjunganmu ketua umum nyalon presiden ra pernah dadi sekalian ngelorotnya sapa? Ngelorotnya Gus Dur. Anaknya proklamator Pak Jokowi rakyat biasa. Jadi sekedar ngomong ke tukang kayu ya ora apa-apa, tapi jadi wali kota 2 periode, jadi gubernur di ibu kota, jadi presiden 2 periode. Clear. Kono kae nyonyor kuwi lho, ngomongin nyempet nyenyes. Lihat aja, kamu akan ketemu nanti. Wes lihat aja, kamu akan menemukan. Karena kamu berada di dalam suatu partai politik. Camkan ini ya, Nduk. Piye bolo? Dadi komen ya. Oke, bolo, tetap semangat. Mantap. Yes. Camkan ini Yonduk, tuh Pak Bolo memberikan nasihat tuh ya. Camkan ini Yondo, karena kamu nanti itu kan masuk atau menjadi bagian dari partai politik. Memang iya Pak Bolo, tapi Pak Bolo ya saya kasih informasi. Dia itu memang bagian dari partai politik, tapi dia itu kacung, dia tuh keset. Dia nggak punya jabatan apa-apa, mana ngerti tentang dapur partai politik ya kan. Yang begitu, aduh nggak begitu ngeri lah gitu kan. Dia nggak bakal ngerti, gitu. Dia pikir kalau kader partai-partai tertentu itu jarang sekali terkena OTT KPK, berarti partainya bersih, orangnya itu nggak pernah korupsi. Kok celak? Koplak dari mana lu? Lucu kali, gitu.
Artinya kalau mereka selalu aman berarti ada yang melindungi. Nah kalau ada sedikit-sedikit pejabat tingkat daerah langsung kena OTT, korupsinya nggak seberapa langsung kena OTT, artinya pejabat tersebut tidak ada yang melindungi. Artinya Pak Jokowi tidak pernah melindungi koruptor gitu loh, Nduk. Paham sedikit ya, Nduk. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.